Amsal kalau kita melihat mulai dari pasal yang ke-10, Amsal 10 sampai Amsal pasal yang ke-22 ini ditulis jelas di situ Amsal-amsalnya Raja Salomo. Dan Amsal-amsal ini ditulis dengan tujuan sangat jelas membedakan kehidupan orang benar dengan orang bebal. Ya, kehidupan orang benar dengan orang fasik itu dibedakan di Amsal 10 sampai Amsal yang ke-22. Dan mari hari ini kita akan lihat bagaimana Amsal 15 mengajar kita tentang kehidupan orang benar. Saya kasih judul Anak Tuhan yang menular, ya, anak Tuhan yang menular. Kita dipanggil untuk menularkan sesuatu, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang harus menularkan sesuatu. Dan kenapa ini penting? Karena setiap kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Setuju ya? Kita dipanggil untuk memberitakan kasih Yesus kepada dunia yang membutuhkannya. Pemberitaan Injil itu akan terjadi secara natural dalam hidup kita, secara alami ketika kita juga bisa belajar dari Amsal 15. Dikatakan oleh Raja Salomo di dalam Amsal ini di ayat 13 dan 30, di situ dikatakan hati yang gembira itu membuat muka kita berseri-seri. Dan kemudian hati yang sedih itu bahkan mematahkan semangat. Memang ini ciri khas Amsal Salomo di pasal 10 sampai pasal 22. Biasanya satu ayat itu terdiri dari dua kalimat yang saling menjelaskan. Ya, di situ dikatakan juga wajah yang gembira. Ya, di dalam terjemahan yang lain wajah yang gembira itu ditunjukkan dengan mata yang bersinar-sinar. Gimana ya, mata yang bersinar itu seperti apa ya? Matanya kalau lihat celing gitu ya, matanya itu apa ya, kalau kita lihat itu seneng aja gitu ya. Mukanya itu berseri-seri, itu meriangkan hati dan itu menjadi berita baik yang menyegarkan jiwa. Jadi Salomo ingin mengingatkan pembacanya melalui Amsal ini, ayo tularkan kegembiraan. Ya. Dan ini yang luar biasa adalah Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam penelitian ilmu pengetahuan atau ilmu modern juga ditemukan hal yang menguatkan apa yang Salomo tuliskan ini. Saya membaca satu artikel yang menarik, boleh ditampilkan. Ada yang disebut dengan senyuman Duchenne. Apa itu senyuman Duchenne? Senyuman Duchenne itu juga seringkali disebut dengan tersenyum dengan mata. Loh, ini Pak Betul kok lucu ya. Biasanya tersenyum itu dengan apa? Bibir kan, ya mulut kita itu tersenyum gitu. Tapi ternyata ada seorang ahli yang namanya Duchenne, kurang lebih tahun 1862, dia menemukan satu jenis senyuman. Senyum ini dianggap sebagai ekspresi kebahagiaan yang paling jujur. Ini ahli anatomi, jadi dia itu belajarnya itu melihat anatomi tubuh, bekerjanya seperti apa. Senyuman Duchenne ini melibatkan kontraksi otot-otot zigomatik. Otot zigomatik itu di atas tulang pipi yang mayor ini. Jadi ini ada otot di pipi kita itu bekerja. Yang mengangkat sudut mulut. Jadi ketika ada seorang itu hatinya bahagia, ya dia itu begitu jujur, seneng bahagia, kayak dapat apa ya? Dapat sesuatu yang membuat hatinya itu senang, maka tulang pipinya itu, otot-otot di sekitar tulang pipi itu akan mengangkat dan kemudian senyuman ini ditandai dengan kontraksi tambahan yang meremas kulit di sekitar mata sehingga menyerupai kerutan. Jadi pada waktu orang tersenyum, senyuman Duchenne ini, matanya itu kayak apa ya, menyipit dan kemudian di ujung-ujungnya sini itu ada kayak kerutan-kerutan begitu. Ya, makanya dulu waktu zaman pandemi, kan banyak kita semua pakai masker gitu ya, nggak bisa menunjukkan senyuman. Tapi kalau kita tuh bisa lihat, kalau orang itu bahagia, orang itu lagi seneng, happy itu dilihat dari matanya. Matanya kalau di pinggir-pinggirnya itu sampai kayak ada kerutan gitu. Nah itu dia sedang bahagia. Kerutan di wajah hasil dari senyuman yang tulus dan hati yang meluap dengan kegembiraan adalah anugerah Tuhan. Ayo yang mukanya banyak kerutan katakan amin. Kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan kerutan-kerutan itu. Tapi ya pastikan, ya kerutan itu tidak cuma tanda kita ini semakin menua,
ya, tetapi kerutan itu terjadi karena memang senyuman yang tulus. Ya. Jadi malah bersyukurlah Bapak Ibu sekalian kalau mukanya tuh masih bisa berkerut-kerut, apalagi yang di sekitar mata ini. Kadang-kadang kita malu ya dengan ini kok jadi malah belajar make up ya. Kadang-kadang nih di pinggir-pinggir mata ini kalau ada kerutan apa? Ditutup apa itu? Bedak yang tebal gitu ya. Wah, supaya nggak kelihatan kerutan. Padahal itu menunjukkan ekspresi. Ya, makanya saya perhatikan istri saya perhatikan, saya bisa tahu dia tuh lagi bahagia atau tidak tuh dari matanya saya perhatikan. Oh, jangan ditutup sama bedak ya, biar kelihatan gitu. Ya, itu adalah cara Tuhan membangkitkan semangat yang sedang pudar. Jadi orang obatnya di dunia ini di dalam kitab Amsal ini orang-orang yang sedang berputus asa obatnya tuh gampang. Lihat kita tersenyum, orang itu jadi semangatnya jadi bangkit kembali. Ada seorang yang namanya Elisa Morgan ngomong begini ya, dia penulis ngomong begini. Dilanjutkan, hati yang gembira adalah hasil dari hati yang merasa puas dan bisa berserah kepada kebaikan Allah. Ketika hati kita memancarkan kegembiraan yang berasal dari dalam hati, kita dapat menghadapi situasi-situasi yang tak terduga yang kita alami dengan senyuman yang tulus. Orang yang hatinya itu dikuasai kegembiraan, orang yang hatinya itu puas dikatakan di situ dan bisa berserah kepada kebaikan Tuhan. Tadi lagu-lagu kita tuh kan isinya bersama Tuhan kita tuh bisa lewati. Itu artinya hati kita itu gembira walaupun menghadapi masalah. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 itu. Bahagia walaupun menghadapi pencobaan. Kalau kita bisa mengisi hati kita ini dengan kegembiraan, rasa puas dalam hidup ini, maka kita akan menghadapi apapun juga itu dengan kekuatan ekstra. Coba aja, nanti coba. Kalau Bapak Ibu sekalian menghadapi masalah, lalu hadapinya itu dengan merengut. Hadapinya itu dengan jengkel-jengkel. Ya, itu Anda dapat masalah double. Ya, tetapi coba pada waktu menghadapi masalah itu hadapi dengan pasrah, berserah kepada Tuhan, tetapi juga isi hatimu itu dengan sukacita. Melatih diri kita untuk bersyukur, bersukacita di dalam segala sesuatu. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Kita akan punya kekuatan ekstra untuk menghadapi masalah ini. Ya, dan siapa tahu orang yang melihat senyum kita itu mau menerima pengharapan dan damai sejahtera dari Allah. Dunia hari ini kehilangan senyuman. Halo? Ya, dunia hari ini isinya berita-berita buruk yang membuat muka kita ini menjadi muka yang masam. Mukanya jadi muram. Hari ini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa menularkan kegembiraan. Yang bisa menularkan kegembiraan itu melalui apa? Muka yang berseri-seri. Yang di ujung matanya ini ada kerutan karena senyum yang tulus. Amin. Tularkan kegembiraan. Dan saya berpikir kalau kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk memberitakan kasih Yesus kepada dunia ini. Kalau kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Itu bukan hanya perkara memberitakan dalam perkataan kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas dunia ini. Tetapi juga dimulai dengan cara apa? Ketika kita bisa menularkan kegembiraan, menularkan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, pastikan tiap hari Anda menyadari Tuhan itu sedang foto Anda. Cekrik, cekrik, cekrik. Nah sekarang kita praktek ya. Anggap saja ini ada foto. Ini kalau setiap kali ada cekrik gitu, Anda senyum. Ya, oke ya. 1, 2, 3. Senyum. Ya, tidak usah teriak haleluya, amin. Senyum saja. Tadi praktek senyuman Dusien tadi. Coba dilihat kanan kirinya, sudah senyumnya seperti itu, senyum tulus. Dilihat ada berapa kerutannya di mata. Kalau saya pergi ke rumah Anda, saya tanya sama anak-anak Anda, saya tanya, papa mamamu tuh orang yang gembira atau enggak? Kira-kira jawaban mereka apa? Kalau di sini mungkin ada yang punya asisten rumah tangga, ada punya pembantu, kalau ditanya, atau punya anak buah, mungkin Anda punya perusahaan gitu ya. Kalau saya tanya kepada anak buah Anda atau pekerja Anda, bosmu itu orang yang gembira atau enggak? Kira-kira jawabannya apa? Halo? Ayo pikirkan sendiri, ayo kita minta sama Tuhan, biarlah hidupku ini dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Mari yang masing-masing mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan
kuasai hatiku, biar hatiku ini tidak dipenuhi dengan kepanikan, hatiku ini tidak dipenuhi kekhawatiran. Tuhan, tolong supaya hatiku ini dipenuhi sukacitamu, Tuhan. Minta sukacita itu sama Tuhan, karena sukacita itu dianugerahkan dalam hidup kita. Mari minta hatimu dipenuhi kegembiraan, sehingga engkau bisa menularkan kepada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu yang sederhana, tapi kalau kami lakukan, kami percaya hidup kami akan jadi berkat, hidup kami akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang sekitar kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, biar sukacita oleh Roh Kudus itu melimpah atas kehidupan mereka. Dan sehingga mereka boleh menularkan itu kepada orang di sekitar mereka.